Peluang dan tantangan moderasi beragama dalam dunia pendidikan dan budaya lokal. Gesekan sosial akibat cara pandang masalah keagamaan, seperti membenturkan pandangan agama dengan tradisi atau budaya lokal. Seperti ada umat beragama menentang tradisi sedekah laut, festival kebudayaan, dan lain sebagainya. Di waktu lain kita disibukkan dengan penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu daerah. Meski syarat dan ketentuannya tidak bermasalah, karena umat mayoritas beragama tidak menghendaki. Di waktu lainnya kita disibukkan dengan sikap eksklusif menolak pemimpin urusan publik negara beda agama. Selain itu, ada orang atas nama agama ingin mengganti ideologi negara yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa ini. Serta ada seruan atas nama jihad agama untuk mengkafirkan sesama, bahkan boleh membunuh, menghunus badan, memenggal kepala, dan menghalalkan darahnya. Mengapa terjadi gesekan? Karena perbedaan pandangan penafsiran pada teks-teks suci keagamaan. Bagaimana cara menyikapinya? Mengambil jalan tengah yakni moderasi beragama. Secara bahasa moderat adalah kata sifat, turunan dari moderation, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Dalam KBB, kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Maka jika disandingkan dengan kata beragama, maka artinya adalah sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstreman dalam cara pandang, sikap dan praktik beragama. Dalam bahasa Arab, padanan moderasi beragama adalah wasat atau wasatiyah yang berarti tengah-tengah. Kata ini mengandung makna i'tidal adil dan tawazun berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Kata wasit malah sudah diserap dalam bahasa Indonesia dengan 3 pengertian, yakni pertama, wasit berarti pendengar atau perantara. Kedua, wasit berarti pelerai pemisah, pendamai. Dan yang ketiga, kata wasit berarti pemimpin di pertandingan, seperti sepak bola dan lain-lain. Adapun lawan kata dari moderasi adalah tataruf yang dalam bahasa Inggris mengandung makna ekstrem, radikal, dan eksesif, bisa juga diartikan berlebihan. Dalam bahasa Arab setidaknya ada 2 kata yang sama, yakni al-gulu dan tasyaddud. Dalam konteks beragama, pengertian berlebihan ini dapat diterapkan untuk menyebut orang yang bersikap ekstrem, serta melampaui batas dan ketentuan syariat agama. Jadi, tidak ekstrem menjadi salah satu kata kunci paling penting dalam moderasi beragama. Karena ekstremitas diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Jika mau dirumuskan, moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Memang penting moderasi beragama untuk Indonesia. Ya, sangat penting karena Indonesia masyarakatnya sangat religius dan sekaligus majemuk. Tugas kita sekarang adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dengan komitmen kebangsaan. Pertanyaannya adalah sikap dan praktik beragama seperti apa yang dianggap ekstrem. Ada 3 patokannya, yakni 1. Dianggap ekstrem kalau atas nama agama seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan, karena agama diturunkan untuk memuliakan manusia. 2. Dianggap ekstrem kalau atas nama agama seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Dan 3. Dianggap ekstrem kalau atas nama agama seseorang dengan sengaja melanggar hukum tanpa alasan yang jelas. Ingat, yang disebut moderat itu bukan orang yang dangkal keimanannya, bukan orang yang menganggap sepele tuntunan agama, dan bukan pula orang yang ekstrim atau liberal, tapi orang yang saleh. Ciri atau tanda seseorang itu moderat: cinta tanah air, punya toleransi tinggi, anti kekerasan, akomodatif dengan keragaman kebudayaan. Bagaimana peluang moderasi beragama? Pencegahan ekstremisme. Moderasi beragama dapat menjadi benteng pertahanan yang kuat terhadap paham-paham radikal dan ekstremis yang dapat merusak kerukunan hidup bersama. Penguatan nilai-nilai kebangsaan dengan menanamkan nilai-nilai toleransi,
saling menghormati, dan menghargai perbedaan. Moderasi beragama dapat memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan bangsa. Pengembangan karakter. Pendidikan moderasi beragama dapat membentuk karakter individu yang berakhlak mulia, toleran, dan terbuka terhadap perbedaan. Peningkatan kualitas pendidikan. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif, moderasi beragama dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pelestarian budaya lokal. Moderasi beragama dapat menjadi sarana untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya lokal yang menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan. Bagaimana tantangan moderasi beragama? Miskonsepsi. Banyak masyarakat yang masih memiliki miskonsepsi tentang moderasi beragama, sehingga sulit untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Radikalisme. Paham radikalisme yang terus berkembang menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan moderasi beragama. Kurangnya literasi agama. Kurangnya literasi agama yang mendalam dapat menyebabkan munculnya interpretasi yang sempit terhadap ajaran agama. Pengaruh globalisasi. Arus globalisasi yang membawa berbagai pengaruh, termasuk pengaruh negatif, dapat menghambat upaya moderasi beragama. Kurangnya dukungan institusi. Dukungan dari berbagai institusi, baik pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk keberhasilan moderasi beragama. Bagaimana strateginya? Integrasi dalam kurikulum. Materi moderasi beragama perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun non-formal. Peningkatan literasi agama. Masyarakat perlu diberikan akses yang lebih luas terhadap literasi agama yang moderat dan toleran. Dialog antaragama. Dialog antaragama secara rutin dapat mempererat hubungan antarumat beragama dan meningkatkan saling pengertian. Pemanfaatan teknologi. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama secara lebih efektif. Penguatan peran tokoh agama. Tokoh agama memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat. Kemuliaan agama itu tidak bisa ditegakkan dengan cara merendahkan harkat kemanusiaan.